Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Hari ini saya ada di tengah kota negara, tapi saya ada di Hans Bakery, roti, kue, dan donat, sekaligus tempat ngopi ya, sekaligus tempat ngopi. Ini saya lagi ngopi sambil tunggu dompet saya diambil sama staf di panti. Ambil roti ini enak. Tapi teman-teman, saya ingin kita membahas satu fenomena yang terjadi di kekristenan. Fenomenologi yang terjadi di kekristenan. Ada beberapa denominasi yang punya pengertian yang bagi saya mirror, bagi saya keliru di dalam memahami Roh Kudus. Yang pertama kita harus punya worldview. Teman-teman, kita harus punya worldview yang memadai. Worldview yang memadai tentang Roh Kudus. Nah, yang pertama kita harus memenuhkan persepsi kita tentang siapa itu Roh Kudus. Ya, teman-teman bisa lihat saya punya VT yang saya baru beberapa jam lalu upload. Jadi bisa dilihat siapa itu pribadi Roh Kudus, kemudian cara kerjanya, sifatnya, peran dan fungsinya. Ada video singkat that was described about the Holy Spirit, the personality of Holy Spirit, function of Holy Spirit. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Yang pertama, kita harus paham bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga. Ya, pribadi yang ketiga dari una substantia tres personae, pribadi yang ketiga dari Tritunggal, the Trinity of God. Nah, maka Roh Kudus adalah the personality of God. Roh Kudus adalah Allah juga. Dengan memenuhi perspektif kita, dengan pengertian yang benar tentang Roh Kudus, maka kita akan memperlakukan Roh Kudus dengan cara yang berbeda, yang layak, yang sepantasnya. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam perspektif kita sebagai orang Kristen, bahwa Holy Spirit is God. He is the third person of Trinity. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari una substantia tres personae. Ini harus dipahami. Jadi dengan demikian Roh Kudus adalah Allah sendiri. Nah, saya ingin kita melihat pada mainstream teman-teman di denominasi yang lain. Saya tidak ingin menghakimi, tapi fenomena ini terjadi, yaitu bahwa seringkali kan dalam pelayanan-pelayanan mereka berkata, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, ya, terima Roh Kudus, siap. Nah, terima. Ketika mereka berkata terima Roh Kudus, maka itu sebenarnya sesuatu yang buat saya pelecehan. Karena pekerjaan Roh Kudus itu kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11 itu there is the three main works of the Holy Spirit. Yang pertama itu Roh Kudus menginsafidunya akan dosa. Satu, mengapa dosa? Supaya manusia sadar akan keberadaan statutanya adalah keberdosaan. Roma 3:23, bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua,
The function of the Holy Spirit adalah bring us to know about the truth, give a revelation for us about the truth, bring us to the personality of Jesus Christ. Jadi menginspirasi, membawa kita untuk mengenal pribadi Yesus. Dengan demikian, maka yang mempertobatkan orang itu adalah Roh Kudus, bukan yang lain. Yang ketiga, Roh Kudus mengingatkan kita tentang pengharapan eskatologis kita, bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Is a very important things. The third important things that we know about the function about Holy Spirit. Nah, teman-teman lihat, kalau di beberapa denominasi yang teman-teman lihat, saya tidak ingin menyebut nama denominasi, teman-teman paham. Dia berkata terima Roh Kudus. Nah, terima Roh Kudus. Ingat, tadi saya bilang di awal, kerangka berpikir kita harus dijelaskan bahwa Roh Kudus itu bukan tenaga dalam, bukan reiki, bukan kundalini, bukan inner power ya. Harus diingat, khusus pendeta-pendeta yang punya pemahaman konstruksi yang keliru tentang the third person of God, tentang pribadi ketiga dari Allah, dari una substantia tres personae, desperity non security ini harus dipahami bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar tenaga dalam yang bisa kita transfer. Itulah sebabnya ketika seseorang dipenuhi oleh Holy Spirit, Roh Kudus jangan dipahami sebagai sebuah power, sebuah tenaga. Itu adalah manifestasi dari Roh Kudus. But Holy Spirit is the personality of God. He is God. Jadi dapatkah seorang membagikan Allah kepada orang lain dalam sebuah ibadah? Misalnya dalam ibadah KKR, dalam ibadah-ibadah apa? Sometimes seorang pendeta, seorang pastor, dia berkata receive Holy Spirit, terima Holy Spirit. So my question for us adalah, bagaimana mungkin ya, how can we share about God to the others people? Ya, bagaimana kita membagikan Allah kepada orang lain? Holy Spirit is a God. Karena itu kita harus punya honor, kita harus punya respect, kita harus punya penghormatan yang memadai Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu bukan sebuah tenaga dalam yang harus kita bagi. Terima Roh Kudus. Siapa kita terima Roh? Siapa kita punya tugas untuk membagikan Roh Kudus kepada orang lain? Nah, ini seringkali menjadi sebuah fenomenologi. Akhirnya orang berpikir bahwa Holy Spirit, Roh Kudus itu sebuah tenaga yang dengan mudah dia dapat bagikan kepada orang lain. Ini pelecehan. Ini pelecehan sekali. Karena itu orang-orang ini punya misunderstanding. Mereka punya pengertian yang rusak. They have mistake understanding about Holy Spirit. Karena itu penting sekali bagi kita untuk punya pemahaman hal ini dengan baik, teman-teman. Nah, ketika kita punya pemahaman, ketika kita punya ortodoksi yang memadai, pengajaran yang memadai, yang proporsional, komprehensif, jujur mengenai pribadi ketiga dari una substantia tres personae, maka dalam ortolatreanya dalam ibadah itu juga akan benar. Lalu di dalam ortopraksisnya adalah kita juga benar. Jadi ortodoksinya benar, ortolatria ibadah doktrinnya benar, ortolatreanya dalam praktikalnya benar, maka dalam ortopraksisnya juga benar. Kemudian akan membawa pengertian yang benar, hasilnya benar, iman bertumbuh dengan dogma yang benar, pengertian yang benar, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang mature di dalam doktrin, mature di dalam praktikal, dan mature dalam praksis. Nah, ini yang ingin saya share, teman-teman. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Kita harus memberikan respect. Saya kadang-kadang geli juga melihat teman-teman berkata terima Roh Kudus. Siapa kita? Siapa kita punya hak untuk menyatakan terima Roh Kudus? Iya. Jadi kita berdoa harusnya adalah seperti cara yang dilakukan oleh Rasul Paulus, menumpangkan tangan kepada mereka supaya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang melakukan pemenuhan kepada umat manusia, memenuhi kebutuhan manusia, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan yang lain. Pendeta hanya berdoa.
Nah, seringkali kan mereka berkata terima Roh Kudus. Siapa kamu? Sekalipun event kamu pendeta, tapi kamu tidak boleh berkata terima Roh Kudus. Itu Roh Kudus adalah pribadi Allah loh. Nah, ini yang orang punya gagal paham, logika falasi. Nah, sehingga orang tidak lagi mempunyai pengertian yang memadai tentang Roh Kudus. Karena itu kita harus memberikan penghormatan yang memadai, yang tepat, yang memadai kepada Roh Kudus. He is the personality of God. Jadi Holy Spirit is a personality of God, not inner power. Bukan tenaga dalam, bukan sebuah kuasa yang kita bagi-bagi. Ingat Roh namanya aja Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah kehidupan seorang pendeta itu kudus 24 jam? Apakah kehidupan seorang pendeta itu kudus 24 jam? Pikirannya, perkataannya, perbuatannya kudus 24 jam. Ya, jika dia kudus 24 jam, pasti dia akan melakukan hal-hal besar dalam pelayanannya. Seringkali kan orang gaya-gayaan di mimbar, gaya-gayaan supaya kelihatan keren, kelihatan gaya-gayaan, tapi sebenarnya gimmick. Jadi itu sebuah penipuan, kamuflase di mimbar, gimmick. Nah, ini yang harus diberikan pencerahan. Beberapa tahun lalu sebelum TikTok menjadi viral, kemudian banyak orang migrasi ke TikTok dan kemudian melakukan pelayanan apologet dan lain sebagainya. Saya dengan beberapa teman itu kita mendirikan sebuah grup itu namanya grup Forum Pembantaian. Jadi forum pembantaian kita melakukan review terhadap pengajaran hamba-hamba Tuhan ya, hamba-hamba Tuhan. Jadi yang aneh-aneh kita benar-benar mengkajinya secara proporsional, komprehensif dan jujur. Karena kejujuran itu paling penting di dalam kita menilai, mereview pengajaran seseorang. Jadi namanya forum pembantaian di situ. Kita benar-benar jujur, proporsional, komprehensif melakukan review atas pengajaran seseorang. Kemudian kalangan internal terbatas, lalu kita diskusi, share itu di Facebook beberapa tahun lalu dengan beberapa teman yang punya pemahaman teologi tentunya yang memadai. Nah, ini jadi mari kita punya perspektif yang memadai tentang pengertian Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah. He is the personality of God. He is not personal power, tenaga dalam dan lain. Nah, seperti teman-teman kalau lihat tenaga dalam Reiki lalu dibagi, berarti ada tenaga yang keluar yang berasal dari dirinya yang diberikan oleh orang lain. Roh Kudus itu tidak seperti itu. Karena itu kita diberikan kuasa ya, yang kita menumpangkan tangan orang sembuh itu bukan karena kita, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Tetapi ingat bahwa Roh Kudus yang orang mengalami manifestasi dalam pelayanan-pelayanan kita, manifestasi orang menangis, orang dijamah, orang disembuhkan, itu adalah the manifestation of the Holy Spirit. Manifestasi dari Roh yang tunggal, yang satu, Roh Allah itu bisa beragam. Jadi manifestation from Holy Spirit can bring joy. Manifestation from the Holy Spirit can bring healing. Manifestation from the Holy Spirit can bring refresh for the people. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi orang berpikir, saya terima Roh Kudus, terima ya. Tidak seperti itu pelecehan. Dapatkah kita membagikan pribadi Allah dari seorang pendeta itu kemudian kepada orang lain, atau for an audience ya, in the church or indoor or outdoor, in crusade? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Jadi mari kekristenan itu menempatkan Roh Kudus itu pada posisi dan tempatnya. He is the personality of God, pribadi ketiga dari Allah. Jadi memberikan respect yang memadai kepada Roh Kudus. Nah, seringkali hamba-hamba Tuhan dalam denominasi tertentu ini terima Roh Kudus. Nah ini teman-teman, jadi harus dipahami dengan baik. Kita adalah penerima kuasa.
pelayanan-pelayanan yang saya mempercayai pelayanan Holy Spirit, tetapi ingat kita adalah penerima kuasa. Kuasa itu tidak berasal dari diri kita, tapi kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Ya. All of us as a servant of God is a receiver of the power from the Holy Spirit. Kita bukan pemberi kuasa. Kita bukan pemberi kuasa, tapi kita penerima kuasa yang menyalurkan kuasa kepada orang lain. Jadi sehingga dengan demikian maka tergenapilah perkataan Tuhan dalam kitab Roma bahwa semua dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Maksudnya apa? Bahwa semua kuasa, all the power that God was give for us, all the talent, all the spiritual gift, itu Tuhan berikan kepada kita. Kita menggunakan every spiritual gift that God was give for us to bring glorify in ministry, to bring glorify to God, to His glory. Dengan demikian, maka semua dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Nah, ini yang seringkali orang gaya-gayaan di mimbar. Kalau dia nggak numpang tangan, orang nggak numpang tangan sampai dorong-dorong begitu, kelihatannya nggak rohani seperti itu. Nah, nggak seperti itu teman-teman semua. Kenapa Roh Kudus bekerja di dalam satu tim dalam pelayanan-pelayanan itu karena kalau namanya itu karena Roh Kudus memenuhi pikiran orang, hati orang, kebutuhan orang kepada kebutuhannya dia. Jadi Holy Spirit fulfill the people needed. Kebutuhannya hari itu ketika dia hadir di ibadah, Roh Kudus tahu kebutuhan masing-masing pribadi, ya Roh Kudus jamah. Nah, jangan kita gaya-gayaan. Ya, seringkali orang kan gaya-gayaan supaya jemaat melihat bahwa pendeta ini fulfill with spiritual gift dengan roh, ditumpang tangan terus didorong. Jangan. Pelayanan Roh Kudus, lebih baik kita berdoa dan Roh Kudus bekerja. Nah, itu yang manifestasi, itu yang pure. Nah, seringkali kan orang gaya-gayaan, gimmick, itu ada semacam tricky ya. Ya, tricky in the stake, tricky on the stake. Nah, ini yang ingin saya bagi kepada kita teman-teman. Jadi kalau kita belajar, semakin kita membenamkan diri ya ke dalam kebenaran, maka kita akan diberikan perspektif berpikir yang memadai. Jangan pernah mengabaikan logika di dalam kita beriman. Logika dan iman itu, iman kita butuh iman, tetapi logika juga diperlukan, teman-teman. Nah, seringkali kan kalangan-kalangan karismatik ini seringkali mereka mengabaikan asal beriman. Teman-teman Pentakosta juga demikian. Oh, asal beriman, tidak perlu pakai logika. Kalau kita nggak pakai logika, itu binatang. Kita sama dengan hewan. Justru kita menggunakan logika kita untuk beriman kepada Allah. Kalau dengan demikian maka ada istilah penalaran deduktif. Kita menggunakan rasio kita untuk beribadah. Tetapi jangan kepada ismenya. Apa itu isme? Yaitu kepada satu tujuan, satu paham bahwa segala solusi itu diselesaikan dengan pikiran manusia. Nah, ini yang keliru. Kita misalnya mau makan, dan kita pakai logika. Kita kalau lapar, kita lapar sekali, kita nggak perlu tanya Tuhan. Tuhan, saya mau makan, boleh nggak? Nah, yang kita lapar, kita pergi makan. Tetapi kita berdoa mengucap syukur untuk makan yang kita diberikan berkat oleh Tuhan. Atau enggak, kita sudah perut kebelet sakit, kita tanya, Tuhan bisa nggak saya buang air besar? Itu enggak, pergi ke toilet, buka toilet, masuk dan duduk, lepaskan di sana. Jadi Tuhan kasih kita logika. Jadi kita dalam mengiring Tuhan juga logika itu diperlukan. Jangan mengabaikan logika dalam keimanan kita Kristen. Tetapi radikalnya adalah kita tidak boleh, ekstrem kirinya, kita tidak boleh menggunakan akal kita untuk menyelesaikan segala sesuatu, karena ada hal-hal yang lain yang tidak bisa diselesaikan dengan akal. Nah, itu yang nanti kita jatuhnya kepada isme. Ismenya nggak boleh. Nah, pahamnya ismenya itu yang tidak boleh. Kita menggunakan logika pada tempatnya. Tetapi kalau kita jatuh kepada pengagungan kepada pahamnya, ismenya, maka itu keliru. Nah, itu teman-teman yang ingin saya ajarkan kepada kita, fenomena-fenomena di dalam
Kekristenan yang seringkali merusak konstruksi cara berpikir kita. Fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan Kristen yang seringkali merusak konstruksi berpikir kita, merusak rancang bangun kekristenan kita. Akhirnya kita percaya kepada sesuatu yang keliru, maka karena ortodoksinya keliru, maka ortolatreanya keliru, praksisnya keliru, akan menghasilkan kekristenan yang keliru. Nah, ada banyak hal-hal inilah hal-hal yang perlu kita hindari di dalam pengiringan kita ke Tuhan Yesus. Itu menjadi satu-satunya pusat dari ibadah kita. Tidak perlu cara yang lain untuk digunakan dalam ibadah. Jadi hanya semua hal kegiatan lain, liturgi dan lain itu hanya sarana ya dalam ibadah. Tetapi pusat dari seluruh ibadah, objek penyembahan orang Kristen itu adalah the personality of Jesus Christ. Kemudian objek the Christianity worship, pusat dari penyembahan Kristen itu adalah pribadi Yesus, the personality of the Jesus Christ. Kemudian perkataan Yesus, kemudian lifestyle Yesus, karakter Yesus. Jadi what the Jesus says, what the Jesus do, ya itu yang harus kita turuti, kita ikuti, manut dalam hidup dengan tidak boleh ada cara-cara lain. Nah, kalau kita membaca dalam the book of the Galatia, kita akan menemukan bahwa orang-orang di Galatia itu kan orang-orang yang paham tentang Kristen, tapi mereka merasa bahwa kekristenan mereka itu kurang maknyus kalau tidak ditambah dengan hukum Taurat. Nah, ini yang keliru. Injil itu sudah paripurna bagi kita. Injil itu sudah final bagi kita. We can need others things. Kita tidak butuh hal yang lain. Hanya iman kita kepada Tuhan Yesus. Follow Him. Ya, kemudian kita ingat what will Jesus do. Apa yang Yesus lakukan kita ikuti. Apa yang Yesus katakan kita ikuti. Perkataan-perkataan Yesus kita ikuti. Nah, itu yang harus kita lakukan. Memenuhi pengertian kita dengan baik. Saya merekomendasikan bagi kita cara belajar jemaat di Berea. Mereka berkumpul dalam Kisah Rasul 17, itu proses hermeneutika yang pertama. Jadi mereka belajar di situ, berkumpul belajar, kemudian menyelidiki apakah ajaran Rasul ini, ajaran Rasul Paulus ini benar apa enggak, according to menurut kitab-kitab pada waktu itu. Tentunya kitab-kitab Old Testament ya, perjanjian lama, 39 perjanjian lama. Nah, karena waktu zaman Paulus itu belum ada kitab PL, masih 39 kitab perjanjian lama. Nah, ini yang harus kita ikuti. Jadi kita jangan dengar pendeta khotbah, jangan dengar pengajaran seseorang, kita lekas-lekas amin, amin. Alkitab juga bilang, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Uji dulu. Seringkali pendeta khotbah, kita ujuk-ujuk amin, amin, haleluya, amin, amin apa? Iya. Gak usah amin, amin. Uji dulu apa yang dia sampaikan itu selaras, sebanding, sederap, semakna dengan apa yang Alkitab mau. Iya, and then you say amen. Ujuk-ujuk kita amin, haleluya, amin, 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 tapi nggak ngerti, hanya say amen. Iya, say amen, but not completely understanding about the pastor says during his sermon. Nah, ini kan keliru jadinya. Jadi mari Anda duduk di bangku gereja, Anda mengikuti ibadah, tetapi jangan lekas-lekas amin dengan perkataan pendeta. Pendeta bisa keliru, pendeta bisa salah. Yang tidak salah itu firman Tuhan. Yang tidak salah itu firman Tuhan. Yang keliru salah itu penafsiran pendeta, interpretasi pendeta ya terhadap firman Tuhan, itu yang keliru. Nah, karena itu kita harus mendengar pendeta berkata, listening what the pastor says. Ya, kemudian kita melakukan pembacaan, membandingkan apakah yang benar, yang dia sampaikan ini benar enggak, selaras enggak di situ. Kalau enggak cocok ya jangan. Nah, seringkali kan orang Kristen kan begitu, says amen, amen, tapi nggak ngerti, hanya ikut-ikutan latah amen, padahal nggak ngerti. Nah, jadi itu teman-teman, saya ingin share kepada kita dari Hans Bakery, rumah roti, kue dan donat, ya tempat ngopi di Kota Negara, Bali, tempat tinggal saya. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Ini fenomena-fenomena di dalam Kristen that I want to share for us in this day. Okay, have a nice day for all of us guys. Tuhan memberkati. God bless all of us.
See you next day.